Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang membawakan materi tentang performance tuning dan optimisasi data warehouse. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widya Sabila dengan NIM 2255 Saya Husnul Hatimah dengan NIM 22552111100008. Nama saya Karisma Iza Salsabila dengan NIM 22552011100009. Di pembahasan pertama, yakni ada faktor yang mempengaruhi performa. Yang pertama ada volume yang besar, yaitu skala terabyte hingga petabyte. Kemudian mempertambahkan data harian yang ada. Yang kedua ada frekuensi dan kompleksitas query. Ada tiga poin, yakni yang pertama ada query dengan banyak join, yang kedua ada subquery, dan yang ketiga ada agresi data. Yang ketiga ada struktur tabel. Ada dua poin, yakni ada denormalisasi atau star schema. Yang kedua ada normalisasi tinggi atau Snowfall schema. Yang keempat ada metode akses data, yakni yang pertama ada OLAP, yang kedua ada batch query, dan yang ketiga ada akses langsung. Kita masuk ke teknik indexing. Fungsi utama yakni mempercepat akses data, mengurangi beban komputasi, dan meningkatkan kinerja query kompleks. Selanjutnya ada jenis indeks, yakni ada tiga. Yang pertama ada bitmap index, yang kedua ada bit-tree index, dan yang ketiga ada join index. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Widya Sabila. Yang pertama yaitu partisi kabel. Nah, definisinya adalah pemecahan tabel besar menjadi segmen lebih kecil serta berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua ada jenis partisi. Nah, yang pertama ada range partitioning, yang kedua ada list partitioning, yang ketiga ada hash partitioning, dan yang terakhir ada composite partitioning. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaatnya. Yang pertama ada peningkatan kinerja query, kedua pengelolaan data lebih mudah, yang ketiga distribusi beban kerja, yang keempat penghematan sumber daya, serta skalabilitas. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik optimisasi query. Nah, yang pertama ada refaktorisasi query, di mana yaitu menyusun ulang struktur query serta menghindari subquery kompleks. Nah, selanjutnya ada penggunaan indeks hint. Nah, di mana arahan eksplisit penggunaan indeks serta optimasi manual. Nah, selanjutnya ada batching and union all, di mana yaitu pemrosesan data dalam kelompok serta penggabungan hasil query. Nah, selanjutnya yaitu ada caching and materials views. Nah, caching yaitu penyimpanan data sementara di memori, mempercepat akses data sering digunakan, serta menggunakan sistem seperti Redis. Nah, selanjutnya yaitu ada materials views, yaitu menyimpan hasil query kompleks, pembaruan manual atau otomatis, serta ideal untuk laporan berulang. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Husnul. Parallel processing. Yang pertama, komponen. Terdapat isinya partitioning, distributed computing, dan load balancing. Yang kedua, keuntungan, yang berisikan kecepatan eksekusi, skalabilitas, dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, infrastruktur, berisikan cluster server, distributed database, MPP, atau massively parallel processing. Selanjutnya, monitoring dan troubleshooting. Yang pertama ada komponen monitoring, yang berisikan database performance analyzer, selanjutnya query profiler, dan yang terakhir event monitoring. Yang kedua ada strategi troubleshooting. Yang pertama analisis bottleneck, yang kedua optimisasi query, yang ketiga pemantauan infrastruktur, yang keempat skalabilitas. Kesimpulan. Yang pertama, optimasi data warehouse memerlukan pendekatan menyeluruh. Yang kedua, kombinasi berbagai teknik untuk hasil optimal. Yang ketiga,
monitoring berkelanjutan untuk menjaga performa. Yang terakhir, pentingnya adaptasi terhadap pertumbuhan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.